Nah, orang Bunian itu adalah semacam mitologi warga sekitar mungkin ya bahasanya. Gue juga nggak pernah ketemu karena gue nggak tahu juga bentuknya gimana. Katanya sih orangnya kecil dan hidup di alam lain. Dan kebetulan pas kita turun dari Tandike, itu gue nemu jeruk 3 biji ya, masih inget ya? Iya. Jeruknya itu seger dan teratur di jalan gitu, diatur di jalan. Padahal itu bukan kebun jeruk, bener-bener tengah hutan yang nggak mungkin ada jeruk. Betul. Dan pada saat itu nggak ada pendaki yang naik turun. Nggak ada sama sekali. Lu pernah nggak sih diganggu di gunung? Diganggu tuh maksud gue diganggu bukan sama orang ya, maksud gue sama ya penghuni situ lah gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Gimana tuh? Di Slamet Selamat ya? ya, di pos 1, kan jalur Pamangan nggak pernah jalur Pamangan. Di pos 1, di pos 2, di pos 3 enggak, sama Rantu malah enggak, di pos 5, di pos 7, sama di pos 9. Tapi gua Diganggu sendiri gimana tuh? kalau yang paling bukan berkesan, yang paling inget banget yang di pos 1 sih. Diapain tuh? Itu ceritanya seminggu setelah Suro, gue pengen boleh kencing ya. Malam Haru Suro itu tanggalan Jawa ya? Muharam. Muharram. Waktu itu gue boleh kencing, gue sih yang iseng sih. Ada sajian itu, ada kelapa muda gitu sama rokok sama kembang, gue tendang, gue kencingin. Terus Gue tidur kan. Malam itu kayak ada yang nyenterin. Padahal di situ pendaki cuma 5 orang doang gitu di situ. Pertama ya, silo gitu gue diemin, kedua silo, terus habis yang kedua itu gue digoyang-goyang. tenda lu apa lunya? Kemarin gue tidur di dipan gitu, ada dipannya nggak pakai tenda kan. Gue bangun, gue nanya kan ke 4 orangnya tuh, nggak ada yang ngerasa gitu. Terus gue, apaan nih, nggak jelas kan gitu. Terus habis itu ada yang nyenterin lagi, terus gue mikir ini udah bukan, ya udah lah gitu. Yang di pos 2 itu aneh sih, ada suara apa ya? Ada suara kayak ayam gitu sih. Tapi ayam hutan kali. Bukan. Gue yakin bukan. Tapi lu lihat bentuknya enggak? Enggak, tapi suaranya deket banget. Kalau deket katanya jauh. Tapi kalau jauh katanya cuma deket. ya gue pribadi sih nggak pernah ambil pusing sih untuk hal seperti itu sih. Bodoh amat sih. Berusaha bodoh amat. Karena gue yakin dia ada, tapi ya udah gitu. Kalau di Samarantu? Samarantu gue nggak pernah. Nggak pernah. Gue 2 kali ngecamp di situ. Cuma kalau berpapasan dengan pendaki yang kebetulan kesurupan atau apa, beberapa kali. Tapi kalau gue pribadi nggak pernah. Makanya ya biasa aja gitu. Gue anggap Gunung Slamet rumah gue. Yang penting gue nggak pernah macam-macam di situ. Nah itu salahnya dia adalah nendang sajen. Ya, jadi lu nggak boleh deh nendang sajen. Ya. Terus kalau gue sendiri ya untuk serem ya. Sebenarnya sih gue nggak anggap serem, cuman gue anggapnya aneh ya. Waktu gue turun Kerinci dari puncak itu, lu ingat gak kita nemu baju I Love Bukit Tinggi warna putih? Diambil masih Dwi. Iya, diambil nih sama temen gue namanya Dwi. Diambil, ditaruh di depeknya kan. Turun puncak, terus kita camp di shelter 3 apa? Antara shelter 2 shelter 3. Iya, tengah-tengah. Kehujanan atau soalnya. Ya, kita lagi packing bla bla bla, mau turun. Baju yang tadi diambil tuh nggak ada di tas gitu. Ya gue nggak tahu sih itu akal-akalannya dia apa enggak, tapi gue percaya dia nggak akan bohong juga. Iya, nggak ada bener. Jadi ya pesan gue ya ketika lo nemu hal itu ya nggak usah lo ambil gitu ya. Biarin aja dia ada di situ. Ya tadi cerita gue yang ke buah jeruk tadi itu sama ya. Jadi kalau lo nemu hal-hal yang janggal di gunung, biarin aja. Jangan ditendang kayak dia, terus juga jangan diambil gitu ya. Terus ngomong lagi soal gunung yang paling orang Indonesia itu sering bicarakan itu Semeru. Lu udah pernah belum? Pernah. 2 kali. Kenapa sih Semeru itu kok jadi semacam magis gitu buat para pencinta alam? Kayaknya ada semacam, bukan, kalau misalkan orang naik haji kan ke Mekah. Kalau orang naik gunung di Indonesia ke Semeru, itu kenapa sih? Karena menurut gua pertama highest mountain in Java Island. Pertama itu, kedua pada zaman dulu, mungkin tahun-tahun berapa ya? Band Dewa tuh. Band Dewa ya, bikin lagu ya. Bikin lagu kan, Puncak Abadi Para Dewa itu kan. Bergeser ke sini ada film 5 cm. Jadi famous terus gitu. Famous terus ya. Itu dari zaman Ranupane, jalannya masih jelek, sampai sekarang aspal. Gue pakai mobil pribadi ke sana udah bisa aja. Terakhir. Oh, udah bisa pakai Avanza? Gua, iya. Pakai Sigra malah. Tahun berapa itu lo? 2018 gitu. Oh, gua karena udah aspal. Walaupun ya adanya Jeep gitu kan. Kalau dulu kan harus pakai Jeep karena tanjakan dan sebagainya. Gue udah pakai Jeepnya nggak laku dong? Tetap laku ya, karena nggak semua pendaki bawa kendaraan pribadi ya. Gitu. Lu ke Semeru itu after 5 cm atau before?
After karena kebetulan gue 2 kali bawa klien ke sana. Bawa klien ya. Jadi waktu setelah itu berarti rame dong. Sudah mulai ada regulasi dibatasin kalau nggak salah 300 pendaki per hari. Jadi udah mulai tertata, bisa dinikmati nyaman. Gitu ya. Lu camping di Ranukumbolo gak sih? Camping yang kedua kali. Yang pertama nggak langsung hajar Kalimati karena kliennya mintanya di sana. Menurut Ranukumbolo tuh bisa diekspresikan dengan kata-kata nggak? Tempat camping terindah. Camping terindah ya? Selain Telaga Dewi, number 1 Telaga Dewi, number 2 yang pernah experience gue alami Ranukumbolo. Ya, pengalaman gue juga waktu ke Semeru itu kan gue tahun 2015 ya, berarti itu setelah film 5 cm ya. Dan gue naik itu waktu puasa. Kebetulan gue muslim ya, jadi gue... Puasa nggak lu? Nggak, itu nih gue mau ngasih tahu nih. Kebetulan yang gue incer itu gunung yang sepi. Kapan nih gue bisa naik gunung sepi? Yaitu puasa. Terpaksa dong gue ngejebol keimanan gue demi sebuah pengalaman gitu. Cuman gue nggak nyesel sih. Cuman gue nggak nyesel karena gue bayar puasa gue setelah itu. Dan gue hanya 4 kelompok waktu itu. Mas Wawan, gue hanya 4 kelompok waktu itu naik ke atas. Gue boleh 1, 2-nya lagi orang Indonesia. Gue naik puncak itu dari Kalimati jam 12 malam. Gue inget banget. Gue kaget banget nih waktu gue lagi prepare, ada orang naik pakai senter. Gue kira siapa? Ternyata bule itu baru dari Ranu Pandan itu jam 7 malam. Nah, banyak emang kayak gitu. Dan mereka jam 12 malam tuh udah sampai di Kalimati. Kita naik bareng nih ke Kalimati. Dan memang karena buat regulasi untuk asing itu mahal ya. Kalau nggak salah 10 kali lipat harganya beda. Sekitar 325 per hari. Iya, sekitar segitu. Makanya mereka membatasi waktu mereka dengan disiasati begitu. Dan gue naik dari jam 12, mereka jam 6 itu udah turun lagi. Sementara gue baru nyampe puncak jam 8 pagi. Karena gue waktu itu bawa temen-temen gue, ada si Wisnu, ya ada si itu ya, pada ya mereka udah lemah sih, udah secara fisik gitu ya. Cuman satu lagi pesan gue ya, yang tahu batasan kita itu adalah kita sendiri gitu. Jadi gue bukan bermaksud ninggalin temen gue, karena kebetulan gue yang muncak paling pertama ya waktu itu jam 8 pagi, yang lain tuh disusul setengah 9 baru jam 9. Jadi mereka masih di bawah siang posisi banget ya? Siang banget. Semeru itu paling siang jam 11 ya. Jam 10 jam 11 ya. Jadi kalau lo udah jam 9 belum nyampe, saran gue lo mending turun, jangan lo paksain karena akan berbahaya, karena mengeluarkan gas beracun yang sudah memakan korban ya. Salah satunya adalah Suhogi ya, itu adalah tokoh ya, pendiri Mapala UI lah salah satunya. Terus kebetulan gue di Semeru itu 3 hari 2 malam, dan menurut gue ya balik lagi sih tadi, Semeru itu nggak bisa kita ekspresikan dengan kata-kata. Cuman sayangnya kita belum pernah kesana bareng. Semoga next time ya. Setelah kita memuncak. Oh iya benar-benar. Kan tadi gua udah ngobrol nih, Gunung Jawa Tengah, Selamat, Merapi, Sindoro Sumbi. Sekarang ke Jawa Timur deh. Jujur ya, gua ke Jawa Timur tuh baru ke Semeru. Nah, kalau lu udah mana aja? Gua udah baru Semeru, Arjuna Ulirang, Raung, Penanggungan baru itu sih. Belum banyak karena gua tinggal di Surabaya baru setahunan. Udah 5 gunung sekitar Bromo tapi kan wisata. Kalau apa? Penanggungan ya? Iya. Itu kayak mirip perahu nggak sih? Beda aja. Beda ya? Bukan jajaran pegunung. Kalau perahu kan dia titik tertinggi di dataran tinggi Dieng. Kalau Penanggungan itu gunung tunggal, stratovolcano kayak gitu. Jadi beda tipe ya? Beda karakter. Beda. Nah, kalau di Jawa Tengah tuh kan ada gunung, gunung apa bukan sih perahu itu? Gunung ya? Titik tertinggi ya, itu epic banget sih kalau menurut gua sunrise-nya ya. Sunrise-nya epic banget karena sunrise itu berhadapan langsung dengan Sindoro sama Sumbing ya. Dan ketika lo camping di perahu itu, lo ngerasa kalau lo bukan di gunung, tapi lo ada di pasar. Karena ramai banget. Karena ramai banget. Aksesnya sama jarak tempuhnya pendek, jadi hampir semua kalangan bisa naik ke sana dengan mudah, nggak perlu effort yang berlebih, mengeluarkan tenaga dan yang berlebih. Cuman gue sering ngeliat nih di perahu itu pendaki pada kadang-kadang nggak safety gitu. Jadi pesan gue besok kalau mau naik gunung kemanapun, alatnya ya kurang lebih harus disiapkan lah gitu. Jangan kalau nggak punya alat beli ke arah aja. Ini banyak. Iya. Sepatu tuh lihat. Makanya main ya di sini. Oke Sobat Ara, masih di Sebat ya. Sekarang gue mau ngobrolin masalah makanan nih. Pasti kan gue sering ngeliat nih para pendaki ya, makannya itu mie instan lagi. Justru dari Mas Wawan ini gue belajar kalau di gunung itu banyak sekali yang bisa lo olah. Gue tuh kan orang yang ya kebanyakan kan gue hidup di kota, jadi gue
malas ribet ya apa-apanya gitu. Yang dalam pikiran gue ya makan instan apa sih, nugget, sosis, cornet ya, Indomie. Ternyata gue diajarin juga nih cara packing ayam gitu, dan di atas gue tinggal masak aja gitu. Nah Mas Wawan, gimana sih cara packing makanan-makanan yang menurut gue itu agak sulit ya, kayak macam cumi, ayam gitu-gitu. Cara lu gimana sih buat ngemas itu semua? Gue sendiri kan sekarang kerja di industri pendakian gunung aja. Bawa klien, jadi kan gue prepare makanan biar sampai camp dia makan enak. Udah makan gitu ya. Tapi sebelumnya gue belajar juga kan. Sebenarnya gue sendiri nggak menyalahkan orang makan mie itu, nggak menyalahkan gitu. Cuma mungkin kan bosen. Terus dia mie itu punya kandungan garam tinggi sehingga dia bikin cairan tubuh kita cepat keluar. Jadi gue pikir makanan apa yang bisa dimakan di bawah gitu, yang biasa dimakan di kehidupan sehari-hari, di atas jadi enak gitu. Andalan gue sih ayam sih ya. Ayam tuh akhir-akhir ini gue sering bikin ayam panggang gitu. Paling gampang ayam goreng gitu. Ya itu sebelumnya kita prepare dulu, kita ungkep dulu biar lebih tahan lama. Kalau ayam daging utuh kan nggak tahan lama kan. Kita prepare di bawah, di atas tinggal dimasak kayak gitu. Jadi masaknya masih di bawah ya, bukan di atas? Iya, di prepare di bawah. Maksudnya ungkepnya gitu? Nanti di atas tinggal dibumbuin lagi, dibakar atau digoreng gitu. Terus kalau cumi yang lu tadi cerita, kita bawanya cumi kering ya. Cumi kering ya? Dia udah awet, di atas tinggal direndam, dihilangin kadar garamnya sampai dia ngembang, kan dikeringin kan. Habis itu kita masak, kita olah sesuai keinginan kita, mau bikin cumi cabai hijau atau apa gitu yang menggugah selera gitu. Kalau gue sendiri sih yang terakhir sekitar setengah tahun lalu sih, kemarin gue bawa klien lumayan banyak, 25 orang dari Kalimantan itu. Dia pengennya kambing guling. Kambing guling? Gimana tuh cara bawanya? Jadi udah dimasak di bawah semuanya, udah di slice, terus gue bawa teflon, di atas tinggal diangetin, karena kambing guling sendiri tuh masaknya lumayan lama aja gitu. Lumayan lama ya? Gue sendiri pernah kayak lagi camping, lagi santai-santai bawa kambing guling, bawa kambing utuh gitu, tapi udah dipotong, lama banget tuh. Ya amal lu kalau nggak salah camping di jalur Baturaden. Cerita nih jadinya. Jadi gue sama Mas Wandi pernah naik jalur Baturaden Gunung Slamet ya. Itu emang sih kita cuma nyampe pos 2, cuman waktu itu kita bawa kambing. Gini lu pernah lihat kambing kan? Kambing itu cuma dikulitin sama dibuang jeroannya, dimasukin ke dalam karung diisi abu gosok ya biar nggak bau, ditaruh carrier, dah begini doang itu. Lama itu. Nah, itu yang harus kita prepare di bawah. Jadi di atas kita nggak repot, kita masak-masak sebentar, istirahat. Nah, kalau waktu itu yang kambing guling itu kuah gulainya udah matang, tinggal diangkat di atas ya. Terus untuk makanan-makanan yang praktis sebenarnya ada makanan dry food gitu loh. Jadi makanan kayak gimana ya? Makanan yang udah dikeringkan gitu. Memang populernya di Eropa sama di Amerika. Dendeng ya? Bukan ada kayak nasi goreng, ada tom yum gitu, produk-produknya juga ada. Jadi tinggal dituang air panas saja atau direndam air panas saja gitu, dia mengembang. Cuma mungkin beberapa orang kurang cocok dengan rasa itu gitu kan, karena biasa makan nasi porsi besar dengan lauk-lauknya gitu kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi di prepare apa yang kita pengen, kita prepare gitu. Itu juga terkait dengan konsumsi air, kita perlu dipertimbangkan juga. Jadi jangan terlalu boros airnya ya. Ya intinya kan di gunung efektif dan efisien. Kecuali kalau kita mampu untuk membawanya atau mampu membayar orang membawanya, misalnya untuk kebutuhan, ya bawa aja seenaknya gitu. Tapi kalau dengan tim kecil, pembawaan terbatas ya disesuaikan juga. Gitu. Misalnya untuk makan malam yang praktis kayak kita yang waktu lintas Guci itu, kita bawa nasinya mateng gitu. Perlu buang waktu ngirit air diangkatin aja ya tinggal ya. Kayak gitu. Contohnya kayak gitu sih ya. Kalau untuk masalah makanan. Terus apa ya makanan yang sering gue bikin di atas kalau untuk sebelum muncak sandwich. Lu pernah masakin gue sandwich sekali? Sandwich pernah. Terus gue seneng bikin kalau untuk muncak jam 2 jam 3 tuh enaknya tuh ini apa namanya? Lu pernah nggak gue kasih jagung manis yang di kaleng gitu? Itu enak sekali kayaknya ya, itu cocok itu sama coklat panas itu, langsung bangun ya. Energi baru bangun tidur dingin, buat enak pergi jalan enak gitu, kayak gitu sih ya. Nah jadi itu makanan itu banyak variasinya. Terus gue inget nih, lu pernah berkegiatan sama anak-anak itu lu ngemas semuanya sendiri, yang lu sama Ilham, sama Hatta. Jadi gue pernah waktu itu jadi tentara, gue lupa kesatuannya, cuma ini Angkatan Darat di 3 kabupaten Purbalingga, Banyumas sama Cilacap. Sama Tegal. Selamat itu ya? Itu pembaretan. Nah kita disuruh ngawal gitu. Kita anak UPL tuh disuruh ngawal, kita berlima
Dan kita lima-limanya tuh apa-apa sendiri, makanan menunya beda-beda, apa beda-beda ya kita enjoy aja gitu. Yang bareng cuma kompor doang yang kita bawa terangnya itu doang, tapi kita menunya beda-beda gitu. Nah, jadi lu kan kalau naik gunung nih kita semua lah termasuk gua. Iya, biasanya bareng-barengan, cuman kita berlima beda-beda menawarkan. Jadi yang A bawa rendang, si B bawa apa, terserah gitu. Jadi itu sesuai bisa seleranya ya, masing-masing gitu. ya. Oke, menurut Mas Awan nih, di luar yang kita udah pernah naik bareng deh, gunung yang menurut Mas Awan itu paling berkesan dan ada pengalaman yang kayak mungkin funny gitu, di mana sih, gunung apa di luar yang kita berdua pernah naik? Mungkin yang paling indah ya. Ya menurut lu deh. Gue pribadi sih Rinjani ya. Kenapa tuh? Komplit lah, dia medan berpasirnya ada, tempat terbukanya ada, sedikit hutan tropisnya ada, danaunya ada, walaupun segara anak ya. Iya, walaupun perjuangan harus turun dan harus naik, ada air panasnya gitu, kayak gitu sih. Tapi balik lagi, semua gunung sih sama punya kesan tersendiri. Gue bisa cerita gunung A, gunung B, gunung C gitu. Teman-teman gimana? Ceritanya? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya, tentang gunungnya, cerita serunya, atau tentang makanan di gunungnya seperti yang kita ceritakan tadi, bareng-bareng ya gitu. Jangan lupa ya teman-teman ya, selain komen, like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Ya, segitu dulu Sobat Ara.